anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang ketiga ini. Semoga juga kabar kita hari ini kabar sehat, kabar baik semua. Maka tetap jaga kesehatan, ikuti tetap protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit atau pandemi pada saat ini. Baik, seperti biasa kita akan selalu mulai aktivitas kita dengan mengawalinya dalam doa. Maka kita harapkan semua bisa melibatkan diri untuk menghadirkan Tuhan dalam diri kita lewat doa kita pagi ini. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami syukuri segala rahmat yang kami terima hari ini atas hari yang baru, atas kesehatan, atas segala sesuatu yang luar biasa kami terima hari ini. Kami mengundang Kau ya Tuhan hadir bersama kami, hadir dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga juga Engkau mengajari kami untuk senantiasa menghargai sesama kami, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan yang Kau ciptakan sama. Semoga juga hari ini menjadi hari yang membahagiakan, membawa sukacita bagi kami. Inilah doa kami, rasa syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, minggu lalu kita sudah membahas materi atau topik kita tentang mengembangkan karunia Allah. Tentang itu sudah banyak kita bahas. Dan hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, ke materi yang ketiga, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Allah menghendaki semua ciptaannya tidak dibeda-bedakan, sama derajatnya, sama martabatnya. Maka untuk pembahasan selanjutnya, lihat pembahasan lewat PowerPoint berikut ini. Kesetaraan laki-laki dan perempuan, seperti yang sudah kita dengar judul di awal. Sebagai catatan awal, dalam kitab suci dikatakan bahwa pria dan wanita itu setara. Tetapi namun dalam kehidupan sehari-hari muncul berbagai perbedaan. Jadi diibaratkan seperti gambar ini, tidak berat sebelah. Laki-laki dan perempuan itu setara atau seimbang. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering menjadi permasalahan. Jadi ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan bisa kita lihat satu persatu. Yang pertama itu dalam perbedaan fisik atau biologis, secara fisik. Kaum pria secara fisik sering dikatakan lebih kuat dari perempuan. Kaum pria itu lebih gagah dari kaum wanita. Apakah begitu kenyataannya? Belum tentu. Sementara kaum wanita itu lebih lemah dari laki-laki. Padahal kalau kita perhatikan, untuk sekarang, apa yang dilakukan laki-laki juga sudah dilakukan perempuan. Misalnya, entah itu dalam dunia olahraga, sebagai petinju misalnya, dari pihak perempuan juga sudah ada petinju. Atau petarung bebas, itu juga sudah ada dilakoni oleh kaum wanita. Kemudian, ketidaksetaraan yang sering juga muncul itu dalam adat istiadat. Dalam adat istiadat, kaum pria sering ditempatkan sebagai penguasa dalam keluarga. Itu sangat jelas ya. Terutama misalnya di daerah kita, dari suku adat Toba yang mengikuti atau silsilah itu dilanjutkan dari ayah. Itu juga salah satu bentuk. Kemudian dalam adat, entah itu pesta, biasanya yang raja harta itu adalah laki-laki, bukan perempuan.
Jadi dikatakan dalam urusan adat pria duduk di depan dan berbicara. Wanita tidak punya hak dalam keluarga dan hanya boleh melakukan pekerjaan rumah. Tentu untuk sekarang sudah sangat jauh berbeda ya. Bahkan ada yang terbalik, laki-laki yang tinggal di rumah sementara istrinya atau perempuan bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, pengaruh agama. Di sini juga nanti akan sangat nampak, terutama untuk gereja Katolik. Pemimpin agama kebanyakan berasal dari kaum laki-laki. Ini sangat jelas untuk Katolik. Jadi untuk menjadi pemimpin Ekaristi atau yang memimpin perayaan Ekaristi di depan itu tidak akan pernah dibolehkan atau tidak pernah bisa perempuan untuk Katolik. Itu selalu dari laki-laki. Tentu nanti ada alasan teologisnya. Kaum wanita itu hanyalah sebagai pendengar setia dalam upacara keagamaan. Sama juga halnya dalam umat muslim. Biasanya perempuan itu hanya sebagai pendengar, entah itu nanti sebagai yang mengagungkan azan itu memang harus dari laki-laki. Kemudian di Islam sendiri tempat untuk perempuan itu terpisah dari laki-laki. Kemudian berikutnya perkembangan zaman. Perkembangan industri misalnya yang membutuhkan tenaga-tenaga yang kuat. Kalau kita lihat memang kebanyakan yang terlibat di situ adalah kaum pria. Tapi kalau kita perhatikan zaman sekarang seperti yang saya katakan tadi, semua yang dikerjakan laki-laki juga sudah hampir dilakukan oleh kaum perempuan. Nanti boleh kamu lihat misalnya contoh di internet itu, ada seorang perempuan yang sudah puluhan tahun bekerja di sebuah perusahaan tambang, dan dia adalah salah satu supir tambang di situ atau supir mobil tambang di situ. Bisa kita bayangkan kalau untuk truk yang ditambang itu bisa sebesar rumah kita ini, atau mungkin bannya saja bisa lebih tinggi dari manusia, tetapi itu dikendalikan oleh seorang perempuan. Berikutnya, perbedaan psikologi. Kaum pria memecahkan persoalan atau masalah dengan menggunakan rasio. Ini memang cenderung begitu ya. Laki-laki lebih menggunakan rasionya, akal budinya atau pikirannya, sementara wanita lebih menggunakan perasaannya. Dan ini tentu barangkali adalah bagian dari penyempurnaan ciptaan Allah untuk manusia. Kalau misalnya dalam satu keluarga si ayah menggunakan rasio, kemudian si ibu menggunakan perasaan, ketika digabungkan ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Tetapi misalnya ketika kedua-duanya selalu menggunakan rasio, pikiran, maka ini nanti yang akan sering terjadi perkelahian kalau dia misalnya suami istri. Sebaliknya juga kalau dua-duanya menggunakan dari sisi perasaan, maka istilah sekarang sedikit-sedikit baper. Jadi Allah menghendaki manusia itu untuk berbeda tetapi untuk saling melengkapi. Namun demikian bahwa tidak selamanya juga laki-laki itu menggunakan rasio, karena tentu juga harus membutuhkan perasaan. Demikian juga kaum wanita, ada kalanya bahwa mereka juga menggunakan rasionya. Kita lanjut ke yang kedua, kodrat pria dan wanita berdasarkan kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Jadi kalau kita baca nanti lengkap di situ jelas tentang ini. Tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Sengaja dibuat kata sepadan ini dengan warna merah, karena itulah yang
mau ditekankan di sini. Kata sepadan, jadi tidak dikatakan pria itu lebih tinggi sementara wanita lebih rendah, bukan. Jadi mereka dikatakan sepadan. Tuhan menciptakan seorang wanita dari rusuk Adam. Kalau misalnya kita lihat penjelasan kenapa diambil dari rusuk, itu simbol pertengahan dari tubuh manusia. Mungkin kalau diambil dari bawah rusuk, katakanlah tulang kaki, barangkali perempuan itu lebih rendah. Dan juga tidak diambil dari tulang yang di atas, entah itu misalnya tulang tangan, tulang tengkorak. Mungkin nanti perempuan itu bisa lebih tinggi, tetapi diambil dari rusuk. Rusuk itu adalah pertengahan dari tubuh manusia. Itulah yang mau dikatakan pengertian sepadan di sini. Kemudian berikutnya yang ketiga, martabat kaum wanita menurut kitab suci Perjanjian Baru. Ini ada beberapa pendapat. Dalam masyarakat Yahudi, perempuan adalah penggoda. Sebenarnya ini mungkin kaitannya kepada kisah penciptaan, di mana perempuan itulah yang menggoda si laki-laki, sehingga si laki-laki juga ikut berbuat dosa. Dan barangkali juga ini nanti sangat kena kepada agama Muslim. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam peribadatan mereka dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, karena memang dikatakan perempuan dengan auratnya nanti bisa menggoda laki-laki. Sementara dalam pandangan Yesus dikatakan perempuan memang perlu dilindungi karena mereka dianggap lemah. Banyak cerita nanti dikatakan di situ, misalnya perempuan janda, kemudian wanita yang diselamatkannya, wanita yang bertobat, dan cerita-cerita yang lain. Dan terutama nanti dikatakan perempuan yang sudah janda itu memang harus dilindungi. Jadi untuk budaya mereka di sana, perempuan itu punya pakaian khusus sehingga mereka tidak akan pernah diganggu walaupun mereka nanti di luar dengan pakaian khususnya. Sementara dalam Injil Yohanes dikatakan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria. Ini nanti ditonjolkan dengan peran Maria. Maria justru menjadi alat sarana untuk mendatangkan penebus di dunia dengan melahirkan Yesus sendiri. Yang keempat atau yang menjadi terakhir di sini, kita lihat tindakan melawan perendahan martabat kaum wanita. Jadi kata emansipasi ini memang sudah lama juga di dunia Indonesia, terutama nanti munculnya tokoh yang sangat menginspirasi perempuan. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu dari kata emansipasi ini. Emansipasi berasal dari bahasa Latin emancipare, artinya membebaskan atau memerdekakan. Jadi emansipasi itu adalah proses peningkatan kelompok sosial menuju jenjang yang lebih baik atau lebih tinggi. Jadi emansipasi ini lebih ditujukan sekarang ini kepada perempuan. Siapakah contoh emansipasi wanita yang ada di Indonesia? Pasti kita sudah bisa langsung menjawab. Dia itu adalah Raden Ajeng Kartini. Jadi Kartini ini lahir tanggal 21 April 1879 dan itulah menjadi hari peringatan Hari Kartini. Tentu yang paling diingat dari Kartini karyanya adalah tentang pendidikan untuk kaum perempuan. Kemudian satu hal juga atau ungkapan yang muncul dari tokoh ini yang juga pasti kita tahu adalah habis gelap terbitlah terang, dan itulah yang diperjuangkan oleh Kartini.